Ketika di tahun ini teman-teman masih mendapatkan transferan masuk yang mengatasnamakan pinjol ilegal, maka teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi sebenarnya ini sudah jarang terjadi, tapi ternyata masih ada juga ya pinjol-pinjol ilegal yang nekat melakukan transaksi serupa dengan tujuan agar teman-teman bisa membayar hutang tersebut dengan bunga yang cukup luar biasa ya. Seperti ini, teman-teman dapat pinjaman mungkin tiba-tiba ditransfer 1 juta, seminggu kemudian kalian diminta untuk bayar 1,8 juta atau mungkin bahkan 2 juta, hampir 2 kali lipatnya sendiri, cuman dalam waktu 8 hari. Nah, ini terjadi karena data teman-teman mungkin sudah pernah tersebar, di mana mereka tahu nomor rekening teman-teman, mereka tahu nomor HP teman-teman, mereka bisa mengirim uang ke teman-teman dan mereka meminta untuk dianggap itu sebagai pinjaman online. Nah, kok bisa tahu data kita itu dari mana? Kita biasanya itu karena teman-teman pernah install aplikasi pinjol ilegal, sempat mau mengajukan namun enggak jadi. Nah, itu biasanya mereka dengan cara seperti itu teman-teman sudah pernah terjebak atau pernah muncul di pinjol ilegal, namun sudah teman-teman bayar. Tapi itu sama, mereka dimanfaatkan lagi datanya untuk memberikan teman-teman pinjaman lagi. Padahal teman-teman nggak pernah mengajukan pinjaman online. Nah, perlu teman-teman waspadai karena mereka berikan pinjaman online meskipun teman-teman tidak pernah mengajukan pinjaman, tapi dengan catatan bunga yang diberikan sangat-sangat besar. Nah, inilah cara mereka untuk mencari keuntungan dan cara mereka untuk menjerat dan menjebak para calon-calon nasabah gagal bayar pinjol ilegal seperti ini. Jadi solusinya, bagaimana solusinya? Ada dua. Kalau teman-teman mentalnya berani, kalau teman-teman orang yang cuek-cuek aja dan kalian nggak goyah meskipun diteror di pinjol ilegal, ya teman-teman biarkan aja, abaikan aja. Silahkan ya, mau neror kayak gimana, mau diteleponin kayak gimana, intinya DC penjelajahannya nggak pernah dan nggak pernah datang dan nggak bakal datang ke rumah teman-teman. Itu pinjol ilegal nggak usah dibayar, atau pemerintah sekalipun juga menganjurkan nggak usah dibayar kalau yang sudah terlanjur terjebak di pinjol ilegal, karena mereka nggak ada konsekuensi hukum di dalamnya. Namun tetap meskipun ini secara hukum aman untuk tidak dibayar, tapi kan kalau misalnya buat sebagian orang yang memang tidak kuat mental dan yang bingung, yang stres kalau ditagih-tagih terus, ya mau nggak mau teman-teman balikin aja duitnya. Setelah itu beres, balikin juga, jangan yang sampai bunganya jangan teman-teman terima 1 juta lebih kan harus dibalikan 2 juta ya. Setelah itu kalian mau lapor polisi itu silahkan ya. Jadi saran saya itu yang saya anjurkan, tapi banyak kok kadang di kantor polisi juga itu dapat yang memberikan saran, ya udah nggak usah dibayar, biarin aja uangnya masuk. Orang mereka yang transfer bukan teman-teman yang mengajukan, biasanya seperti itu. Tapi kan untuk antisipasi aja ada baiknya kita lapor polisi. Jadi gitu ya teman-teman. Di video kali ini mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.